Oke, sekarang mari kita menjawab pertanyaan teman-temanku. Ya, kayaknya ada. Oh Boleh. my God, so excited. Nggak, ini maaf teman-teman, ini ada kerecehan dari Koleo. Sawah atau benar, itu salah. Itu salah ya, gue receh banget. Hahaha. Iya. Makasih loh Koleo. Love you. Gitu kan. Yes, Oke, fansnya Leo banyak di sini. ini banyak banget. Oke, ini kemudian aku udah foto juga tadi. Oke, Oke, ada pertanyaan dari Dr. Rian Gustomo. Ah. Untuk travel fotografi, mode apa yang lebih baik? Karena jika mode manual terkadang kehilangan momen. Yes, Nah, itu tadi kayaknya nggak kebetulan, ikut session satu kita ya. ya, Ya, atau misalnya beliau nanya, terus kita belum jawab, kayak gitu. oke. Ya, oke. Untuk tadi teman-teman yang bertanya tentang kamera setting, tadi sudah dijelaskan sama Ko Andrew bahwa uh, jangan ngoyo, jangan ngoyo dulu untuk pakai Ngoyo, manual, ya. teman-teman. Tetap kita pakai P, Mm-mm. yang P jangan yang kotak hijau karena itu benar Ya, jangan kotak literally hijau. literally Ya, auto, jadi kayak flashnya bisa nyala dan lain-lain, tapi yang P, ya. atau Mm-mm. misalnya yang P sudah mulai gape, kayak kayak maksudnya kayak udah mengerti, shutter pengen bikin ngeblur-ngebluri, bisa pakai shutter Mm-mm. priority atau Ya. misalnya yang aperture priority. Nah, terus Mm-mm. kalau misalnya ngerasa oke, skillnya sudah menambah, atau misalnya sudah ikut kelas Sony Alpha nih bagi teman-teman, nah Ya. mungkin bisa Ya. belajar untuk di manual seperti itu. Ya. Lalu, oke, ada pertanyaan dari Dwi Herwin. Motivasi apa yang membuat Om Andrew Suryono sama travel fotografi? Oke, ini sudah saya jawab, tapi belum saya konsolidasikan ke dalam satu Oke, jawaban oke, yang oke. itu ya. Jadi travel fotografi nomor satu, karena saya suka gini ya, tumbuh dan besar di Indonesia, kita sudah terekspos dengan namanya diversity. Jadi Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan kan. Betul. Waktu saya kuliah di Amerika, itu juga saya bukan kuliah di tempat yang dominasinya orang kulit putih ya. Jadi saya kuliah di tempat yang beragam. Dari California cukup beragam orangnya, dan saya juga merasa Ya, kayak benar. wow, West Coast. dengan keragaman ini kita bisa dapat banyak banget gitu loh, daripada kita cuma ada lihat di satu sisi aja. So with travel photography, saya rasa saya ini bisa menambah keanekaragaman di hidup saya, dan itu bisa membuat saya juga tahu, lebih mengenal diri saya juga, dan juga saya bisa lebih appreciate tentang hidup ini. Jadi the more I do travel photography, the more I know about life. Itu primary motivation saya gitu. Benar. Oke. So it's about life juga, guys. Ya, it's Kayak improving your life juga seperti yang tadi apa improve. ya? Kayak misalnya Ebi tadi bilang, oke, kan bisa kelihatan habitnya orang misalnya di Jepang. Oh, they are clean, orderly, neat, dan mereka nggak waste ya kan. Jadi nggak Ya. banyak buang barang. Itu sebenarnya kalau kita ngomong teknik industri ya. Dulu saya pernah. Jadi kan banyak pabrik di luar negeri itu mereka lihat ke Jepang kalau misalnya mau bikin pabrik, karena mereka filosofinya bagus banget di sana. Ada yang namanya lean manufacturing punyanya Toyota. Jadi mereka itu benar-benar absolutely goal-nya adalah zero waste. Jadi mereka nggak mau buang barang apapun, benar-benar mau dibuat streamline, ya kan, prosesnya supaya kita nggak menghambur-hamburkan barang. Itu sesuatu yang bisa kita pelajari dari Japanese mindset. Ada lagi yang namanya Kaizen. Kalau orang teknik industri pasti ngerti saya ngomong apa. Kaizen itu jadi daripada kita set goal yang muluk-muluk dan lain-lain, kita take it one step at a time. Tapi we do it right. Gitu. Jadi kita lakukan satu yang kecil, tapi kita lakukan dengan benar. Dan setelah kita lakukan itu konsisten dan banyak, nanti akumulasinya itu bakal jadi gede. Jadi orang Jepang lebih mementingkan kita lakukan satu hal yang kecil dan kita lakukan benar, daripada kita muluk-muluk lakukan hal yang besar tapi hasilnya biasa-biasa atau yang jelek. Betul. So betul. it's a different mindset. Mungkin Sony sendiri Japanese corporation, Ebi sendiri juga sudah ada exposure ke sana juga kan. Jadi that's how they way of thinking. Kadang-kadang kita merasa kayak kok very microscopic ya, maksudnya point of view-nya. Tapi kalau misalnya kita lihat in a different way, dengan kecil kita bisa kontrol. Karena kita bisa kontrol, kita bisa lakukan improvement di sana. Jadi setiap improvement kecil yang kita lakukan di sana itu, kalau kita total, itu akan jadi improvement yang besar. Dan kita bisa lakukan improvement kecil ini dengan mudah. Itu salah satu. Jadi kita bisa belajar ilmu, kita bisa belajar habit, banyak banget yang bisa kita pelajari dari travel photography ya. Selama tadi kita itu ingat, doing travel photography as part of us. Jadi travel photography bukan cuma ngambil foto yang bagus saja, tapi nggak ada cerita, nggak ada pelajarannya. So itu combine both ya, gitu. Ya, betul. Oke, ini sebenarnya mungkin pertanyaannya itu
aku bisa jawab bahwa you need to do some research. Pertanyaannya adalah, kok untuk tahu etika foto di luar negeri biasanya bagaimana? You need to do some research Ah, gitu kan. Karena ada yang tak ya, boleh foto orang langsung. Nah, contohnya kayak gimana kok nggak boleh langsung benar, straight forward benar. foto orang? Beberapa negara contohnya apa? Ya, jadi misalnya kayak Turki gitu. Oh, very hard to get a Oh, people picture di sana. padahal orangnya keren-keren, cakep-cakep. Benar, benar. Tapi mereka somehow nggak terlalu welcome fotografi ya. Terus juga negara Um, kayak China, misalnya kita ke mana? Tiananmen Square. Nah, itu kan banyak oh, itu nggak boleh. nggak Kita boleh bawa kan spanduk Tiananmen aja, setahu Square aku kan. nggak boleh. Benar, bawa spanduk, Hmm. aim foto udah langsung dipelototin sama orang. Itu nggak boleh. Iya, 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 iya. Jadi sebenarnya the universal language kalau misalnya kita traveling is smile. Jadi ketawa. Kalau misalnya dia smile back, kita dapat respons kita tunjukin smile sama kamera, dia responnya adalah ketawa balik, ya itu most likely dia nggak apa-apa kita foto. Tapi begitu dia kayak gini atau gini, ya kita misalnya bahasanya nggak sama, tapi terus dia cemberut atau dia kayak gini, ya udah kita stop. Terus very easy. Itu cara paling gampang untuk ngetes kita diperbolehkan foto apa enggak. Jadi in that way kita bisa pakai body language kita untuk communicate our intention ya. Kita bisa pakai bahasa tubuh untuk mengomunikasikan maksud Betul. kita, dan mereka kalau balasnya body language juga kita juga harus mengerti gitu. Benar-benar. Gitu. Karena Banyak sih, banyak. ada Kenapa? beberapa daerah yang kayak National Palace-nya itu Ya. udah menjadi tourist attraction. Contohnya kayak Korea Selatan ya kan, kayak UK juga deh. Ya UK juga Ya. kayak ada parade pergantian soldier-nya. Ada yang bisa. Kayak namanya kita kan udah jauh-jauh ya Bo dari Indonesia gitu kan, Ya. pengen foto Ya. bareng sama British soldier-nya. Tapi terkadang ada beberapa soldier di negara tertentu tuh Nggak yang mau. nggak boleh foto bareng ya kok ya, seingat Nggak aku ya. boleh, memang nggak boleh. Ya itu mereka nggak comfortable ya. We have to respect. Again, ini comes back to respect ya. Kita mau, tapi kita harus menghargai orang itu mau apa enggak juga. Betul. Betul, Ya kan? betul, Kalau betul, misalnya betul, kita betul. paksain kehendaknya ke mereka, itu udah sumbernya kekacauan di sana. Sumbernya segala macam masalah yang timbul adalah karena kita nggak saling mengerti sama satu sama lain dan nggak mau tahu juga gitu loh. Jadi ya akhirnya montok-montokan gitu. Oke. Ada pertanyaan dari East Capture. Rekomendasi tripod untuk travel. Yang pasti tidak, aku saranin yang jangan berat-berat deh. Iya, jangan berat-berat, benar, jangan berat-berat. Nothing in particular, tapi kalau misalnya aku kasih 2 kriteria aja ya tripod. Nomor 1, beratnya kalau bisa nggak lebih dari 1 kilo, mentok-mentok 1,2 kilo lah. Dan yang kedua, kalau misalnya ditutup, dia nggak lebih dari 35 cm. Supaya kalau misalnya kita bawa backpack, kita bisa masukin di sana. Benar-benar. Kalau kepanjangan juga ribet ya. Ribet, ya. Nggak enjoy juga kan. Jadi kalau misalnya kita mau traveling light sama satu backpack, dan tripod bisa masuk, itu biasanya 35 cm atau ke bawah itu bisa masuk ke backpack, sama berat kalau misalnya cuma 1 kilo atau ke bawah, itu lebih nyaman juga dibawa. Jadi kalau misalnya benar-benar basic ya, kita RX100 Mark 7 sama satu tripod, masuk aja udah kayak nggak kerasa bawa apa-apa. Jadi kita bisa lebih enjoy di travelnya. Gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi dari Putri_cake all shop. Nah, ini kalau aku bilang ini kayak travel itu apakah menjadi payungnya atau enggak? Oke, pertanyaan ini adalah apa perbedaan antara travel fotografi dengan landscape fotografi? Oke, travel fotografi Di lebih dalamnya. kompleks ya, di dalamnya. Jadi landscape photography is part of travel photography. Kayak tadi, kayak foto Niagara Falls, itu kan landscape photography. Tapi aku bisa tie in itu dengan overall theme-nya, which is travel, which is my understanding of culture, teknologi, dan juga infrastructure, ya kan. Jadi story-nya yang saya bikin, jadi itu sebagai kayak salah satu elemen di dalam travel photography. Nggak ada hard and set rule ya, maksudnya itu ada overlap, tapi bukan berarti saya nggak percaya kalau misalnya fotografi, travel fotografi ada aturan atau hukumnya XYZ. Travel fotografi ada hukumnya XYZ gitu. Saya nggak percaya karena, untuk fotografi sendiri itu subject to interpretation juga. Terserah mau diinterpretasikan seperti apa. Memang ada beberapa guideline ya. Jadi misalnya kita ngomong landscape fotografi, of course kita nggak tunjukin foto portrait. Itu kan sudah jauh beda kan. Tapi kalau antara travel dan genre-genre yang lain itu lebih kayak overlap dan ada rangkul kiri kanan ya. Nggak specifically kayak satu gitu. Oke. Aku akan coba matiin komen. Aku akan coba showing pertanyaannya ya. Oke. Oke. Semoga Ko Andrew bisa melihat.
Oke. Oke. Kelihatan nggak? Iya, Mas, kalau travel idealnya bawa lensa apa dan tema apa yang harus kita buat untuk cerita kita? Oke. Nah, Kalau misalnya ini aku asumsinya orang ini pakai mirrorless ya, karena kan dia oke, nggak apa, dia tanya pakai lensa apa, so I'm assuming dia pakai betul. kamera yang dengan interchangeable Yes. lens. Jadi Yep, favoritku I adalah see. kalau aku sendiri pribadi 24 megapiksel is more than enough for me. Jadi Mm. Alpha 9 cukup, sama lensanya aku suka lensa yang all around, jadi bisa cover wide angle dan telefoto, tapi aku nggak mau yang sacrifice quality. Lensanya Mm. itu kalau misalnya if you want the best quality 24-70 G Mm. Master. Mm. Itu Mm. favorite Mm. lens untuk travel ke tempat yang aku tahu tempat ini bagus banget dan Mm. aku bakal jarang balik ke Mm. sini, aku pasti keluarin yang 24-70 G Master. Tapi untuk yang Mm. casual traveler, aku bawa yang 24-105. Cuman itu aja. Oh, Jadi all around Alpha ya. 9 ya. Kalau misalnya lensa semakin panjang, itu kan dia bakal sacrifice Mm. kualitas untuk comfort ya. Tapi yang best balance yang aku bisa nemu itu di 24-105. Jadi Mm. aku foto dan aku masih very happy sama quality-nya. Itu Mm. sih. Mm. Oke, oke. Pertanyaan selanjutnya. Ah, ini seru. Kok Andrew, ada tips untuk Uh-uh. take foto yang menarik saat travel bersama pasangan atau teman? Nah, guys, Ini ini nasib kita sebagai fotografer. Kita fotoin orang bagus, tapi ketika kita ya, difotoin, komposisinya nggak asik, guys. ya ini benernya ya bener salah satu. Jadi kan Bisa saya sekalian juga ada curcol. beberapa ya curcol memangnya. Ini juga saya terima curhat ini sering banget dari murid-murid saya. Jadi murid yang belajar foto sama saya, fotonya udah bagus, dia kalau misalnya traveling di grup, dia foto temennya, wah temennya seneng. Begitu gantian dia minta difoto, dia kayak kudu apa marah aja sama temennya karena fotonya jelek gitu. Kayak gini loh, kayak gini. Gitu. Iya, kayak gitu. Jadi saran saya ini adalah kesempatan kalian keluarkan tripod. Jadi kalau memang komposisinya Hmm. kalian udah seret dan lain-lain, ya udah untuk nahan komposisinya supaya nggak berubah, Hmm. pakailah Hmm. tripod dan minta teman kalian untuk pencet aja tombolnya. Jadi kalau kita sudah Hmm. komposisinya sesuai yang kita mau, tinggal minta bantuan pencet foto, harusnya fotonya jauh lebih Iya, berkualitas daripada kita lempar kamera dan iya. berharap Di mereka bisa setting-setting foto sebagus lagi. kita. Exactly, Benar, benar, exactly. benar, 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 Tripod. benar. Kepotong, ya sering banget kepotong Kepotong, komposisinya, bener. kan? Ya, atau kalau misalnya Benar, mau benar, lebih benar. advance lagi, kan Sony punya itu tuh, Hmm. Bluetooth remote. Ya kan, Yes, Bluetooth buat remote remote. control. Ya, kombinasikan aja. Jadi, set a timer kayak misalnya 5 detik, Hmm. terus capture 3 frame, ya kan. Jadi ada continuous, Hmm. 5 second, 3 shots, digabungin Hmm. sama Bluetooth. Jadi kita pencet, udah masukin itu ke kantong, supaya nggak kelihatan di fotonya. Habis itu kan udah, tunggu aja dia bakal ngambil beberapa foto, bret gitu. Itu lebih. Betul, Kalau misalnya betul. kita nggak bisa nemu orang untuk fotoin kita, itu solusi yang bagus. Misalnya kita traveling Oke. ke New Zealand sampai hutan, jungle, ya kan, mau ada satu scenery yang bagus tapi nggak bisa nemu orang di sana, ya itu Iya, gunanya mau nggak tripod dan mau. Iya, remote. Iya, mau nggak mau. benar, benar, Ya, benar, benar. Oke, gitu. ini ada satu lagi. Oh my God, I'm so happy with this. Oke, ini dari Bambini Babies. Ya, Tarang! Baby titip bilang ke Andrew sharingnya thank you, insightful thank banget, you, very knowledgeable series, bagus, impress. Oh my God, I'm thank so you, happy juga. Thank you guys bahwa ternyata thank obrolan you. kita ini menjadi manfaat bagi teman-teman banget. Ya, Oke, it's actually Feb. ini yang saya suka dari travel photography, kita bisa connect with so many people. Yes. Ya kan? Jadi fotografi bukan cuma kayak, oh, gue lihat fotonya dia bagus dan lain-lain, tapi ada it's something more than photography. Photography is just a medium, tapi kita bisa Oke. do more connection to people. Yap. Itu yang that's the Oke. beauty of travel photography. Aku mau nanya dong untuk teman-teman yang lagi join nih, what's your dream destination? Kita lagi ngomongin traveling ya, misalnya kayak Corona is over, like we have budget, we Ya, have a time. What's your dream destination? Kalau Ko Andrew, dream destinationnya kemana? dream destination sebenarnya kebanyakan aku di Indonesia ya. Jadi misalnya kayak kepingin ke Tanah Toraja, itu masih belum kesampaian juga. Yes. Ya, Tanah Toraja, terus ada Itu sih jauh aku bikin banget, list banyak lewat banget. darat dari Makassar. Iya, terus satu lagi aku kepingin ke ada
kayak orangutan conservation park yang di Borneo. Jadi aku udah kenal sama CEO-nya, namanya Bos Foundation Borneo Orangutan Survival. Oh Itu ya, kalau misalnya bos. mau masuk, ya Bos Foundation, aku kenal sama CEO-nya dari Switzerland. Dia sempat kesini juga. Waktu itu papasan sama aku lagi ke Amerika, dia lagi ke sini, and then pada waktu aku balik dia udah cabut juga. Tapi dia bilang sebelum pandemi ini ya, dia bilang, Andrew kalau kamu mau ke sana, kamu melakukan pemotretan dan lain-lain, kita bisa atur, which is for me something special karena untuk masuk ke sana itu charge-nya itu tinggi banget, gitu. Jadi itu juga aku pengen ke Borneo juga. Terus mana lagi ya? Antartika. Oke, Happy to far. oke, Before oke. everything melts. Ya, itu juga salah Ya, ya. global warming. Ya, it's happening gitu. Antartika juga Yap, kepingin. So yap. banyak sih. Jadi ya I'll just take it one step at a time aja. Jadi kalau misalnya memang bisa sini, it's on the list, ya udah pergi ke sana. Jadi ya Yes, yes, I mean, yes. again, Kaizen, right? One simple destination at a time. Yang Kaizen. penting ya Kaizen. Jadi kecil tapi kedapet semua. Ini seru banget Gitu. net komennya teman-teman. Ada yang mau ke Iceland, yes. Iceland, Auroranya keren yes. banget. Auroranya Iceland. keren, benar. Switzerland, iya. Pegunungan Alpen, keren Ya, banget. keren banget. Yes. Terus New Zealand, yes. Landscaper, New Zealand wajib. landscape wajib landscaper di Raja sana. Ampat, Raja Ampat, Timur ya. Utara Indonesia, keren Sudah. banget. Labuan Bajo, Gili Ya, Trawangan. Labuan Bajo, yes. Sumba Yes. juga, Sumba juga keren. Terus Manchester Inggris ini kayaknya fans beratnya Red Devil nih feeling aku. MU. Manchester. Jangan ngomong MU pada waktu kalian landing di London ya. Dulu saya pernah waktu di imigrasi tanya, kenapa kamu kan ditanyain what's your reason of coming to UK gitu. Saya bilang saya mau nonton MU. Terus dia langsung kayak, well, okay, I think you should. Well, there is no Manchester United in London. Aku baru sadar, oh ya, damn, ini kandangnya Arsenal, Tottenham, sama Chelsea. Semua musuh bebuyutannya MU. So, okay, just let me in. I'm not gonna say anything about Manchester anymore. Kalau kalian dulu apa? Nonton bola apa timnya apa? Saya favorit MU. Mungkin ada Red MU fan Devil. di sini, Red Devils juga. Oke, so nice. Dan saya Kaitan- waktu ke UK itu kan waktu itu kebetulan menang Sony World Photography Award yang Indonesia National Award kan. Oh, SWPA. Jadi kan di SWPA tahun 2015 itu kan diundang ke sana. Dan sebenarnya saya tuh nggak pernah kepingin ke London, nggak pernah kepingin ke UK. Cuman gara-gara dapat invitation ini ya sudahlah saya ke sana. Kan saya pikir apa sih London, saya pernah di Amerika dan lain-lain tuh another Western country gitu loh. Tapi begitu saya sampai sana, wow, I know it's different. Itu is different from what I thought gitu loh. Jadi benar-benar nggak bisa ngomong sampai kamu experience. So pada waktu saya ke sana, udah aji mumpung aja. Jadi setelah penghargaan dan upacaranya selesai, saya extend sendiri 2 minggu. Ya nonton bola di Old Trafford, terus ke tempat-tempat lain yang kayak Oxford, mana Cambridge dan lain-lainnya sampai ke Scotland juga. Jadi it's different experience. Ya benar-benar. Juga. Karena Europe itu bisa dijelajah melalui darat ya kok ya. Yes, ya. Yes, benar. Dan nggak terlalu mahal. Waktu saya factorin cost-nya, nggak semahal yang saya kira karena kan we take advantage of public transportation waktu itu ya. Kalau sekarang mungkin agak mengerikan dengan COVID seperti ini. Tapi pada waktu itu, waktu kita masih bisa punya public transport dan lain-lain, ya enak. Benar. I really want to go to London as well. Since adikku adalah Gunners Arsenal, papiku adalah Chelsea The Blues. Yes. Jadi kita bisa football tour di situ dan I love the Beatles juga. Jadi kayak dia London Beatles, Liverpool juga. Ya, aku suka kayak oh my god. Guys, pengen liburan. Aku pengen ke India. Saya pengen India. Bangkok, floating marketnya, makanannya enak-enak. Yes. Seru banget Bangkok. Terus Vietnam juga, Kambodia ada Angkor Wat. Tempel yang Lara Croft, Tomb Raider itu juga keren banget. Yes, keren banget. Bali, oh my god. Pokoknya we really need to travel. Traveling, ya. Yes. Oh my god, bener. Ini 1 jam 45 menit, hampir 2 jam kita ngobrol. Thank you so much guys, udah mantengin. Thank you. Semoga abis ini setelah COVID selesai bisa langsung menikmati
atau menghidupi planning-planning yang sudah di planning Ya, juga gitu kan. ya. Semoga ilmu Starting dari Ko selama, Andrew ya, bisa selama kita bisa bermanfaat. kerjasama, ya kita apa jaga diri ya, maksudnya jaga jarak, social distancing dan lain-lain. Hopefully Mhm, kita bisa contain COVID-nya dan kita bisa traveling lagi. Tapi again ini kerjasama dari banyak sekali pihak ya. Jadi mhm. hopefully kita sebagai apa warga negara yang baik kita bisa terapin anjuran-anjuran pemerintah supaya ini semua bisa berakhir dan kita bisa traveling lagi. Betul, betul. Karena Ya, kalau nggak tidak patuh ya akan benar, gini aja terus entah benar, sampai kapan benar, gitu ya, Ko ya. benar. Karena ini kita bukan Mhm, kolektif ya, kita bukan cuma hanya depend ke saya atau ke Ebi aja yang nggak melakukan, tapi kita depend mhm, ke semuanya. Kita tergantung ke semua orang untuk melakukan mhm. peraturan-peraturan pemerintah ini. Dan kalau misalnya kita bisa Betul. kerjasama bareng, ya kita bisa cepetan Mhm, keluar dan mhm. traveling lagi nih. Jadi mumpung banyak yang nonton, Betul, jadi saya betul. sekalian sampaikan pesan-pesan ini Awareness. supaya awareness Bener. Iya, for iya. for the selfish motive supaya saya bisa traveling lagi dan kita semua bisa senang-senang lagi. Public service announcement Ya, disponsori oleh yeah. Andrew Suryono, Yes. Alfa Guru Dan semua orang yang kepengen Surabaya. traveling. Yes, yes, please, Yes. come on guys, let's go. Oke, teman-teman, Oke. sampai jumpa di Alpha Share minggu depan di hari Kamis jam 12 siang juga kita akan ngobrol dengan Pace atau Mr. Pace. Type Chaidar, Alpha Guru kita dari Makassar ngomongin tentang street. Beliau Nice. streetnya keren banget, Yes. yes. Gitu. Jadi mau merujuk ke Yeah. street silakan. Thank you so much, Ko Andrew. We are so Thank you, Ebi. blessed to have you in Yes. this afternoon sampai siang, bablas makan Sampai siang siang, juga Bapak. kita semua. Makasih. Habis ini happy lunch juga teman-teman, happy lunch Happy juga Ko lunch. Andrew. Mm-mm. Thank you, Ebi. My pleasure Yes, to be here. Semoga membantu ilmunya dan ya semoga kita bisa keluar dari COVID ini bareng-bareng, stronger and better amen. semuanya. Amen. Amen, amen, amen. Thank you so much semuanya. Aku Oke, akan thank save you. IG Live ini. Dan kalau misalnya mau ada screenshot dan lain-lain, silakan tag Ko Andrew Suryono dan juga Sonia Alfa _ID. I'll see you next week. Awesome. Bye, Oke, stay safe. bye. Bye, stay safe. Bye-bye. Halo, sebelum Anda nonton video saya yang lain, saya perlu bantuan Anda. Saya perlu Anda memencet tombol subscribe dan loncengnya, karena kalau Anda melakukan itu, Anda membantu saya membuat tidak hanya satu video, tapi banyak video. Terima kasih atas bantuannya.